Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah beberapa barang umum di rumah Anda dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan Anda? Banyak barang sehari-hari yang kita gunakan tanpa berpikir panjang bisa mengandung racun dan kuman tersembunyi. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan 8 barang rumah tangga yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Banyak orang mengira rumah mereka adalah tempat yang aman, namun tanpa sadar mereka terpapar zat berbahaya yang dikaitkan dengan kanker, gangguan hormonal, masalah pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya. Pantau terus untuk menemukan bahaya tersembunyi yang mungkin ada di depan mata Anda. Bersiaplah untuk melihat produk sehari-hari Anda dengan cara baru. Mari kita mulai dengan sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya, lilin beraroma. Semua orang menyukai suasana hangat dan aroma memikat yang terpancar dari barang-barang dekoratif kesayangan ini. Namun, bahan kimia yang mengkhawatirkan bersembunyi di balik aroma yang menarik ini. Banyak lilin beraroma biasanya mengandung komponen seperti limonene dan ftalat. Limonene memiliki aroma jeruk yang nikmat dan dapat ditemukan di berbagai macam produk wangi selain lilin. Meski terkesan tidak berbahaya, namun bila dilepaskan ke udara dapat berubah menjadi formaldehida, zat yang bersifat karsinogenik bagi manusia. Paparan formaldehida telah dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti reaksi peradangan, keracunan hati, dan peningkatan risiko kanker paru-paru dan payudara. Selain itu, ibu hamil dan janinnya mungkin mengalami efek buruk akibat paparan zat ini. Di sisi lain, ftalat dalam lilin beraroma membantu memperpanjang umur aromanya. Namun, ftalat diketahui merupakan pengganggu endokrin. Paparan yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, peningkatan risiko kanker hati, dan kemungkinan komplikasi bagi wanita hamil dan bayinya yang belum lahir. Selain itu, bahan kimia ini mempunyai efek berbahaya pada perkembangan otak, berkontribusi terhadap gangguan seperti ADHD dan memperburuk masalah perilaku pada anak-anak. Ternyata lilin wangi tidak berbahaya seperti kelihatannya. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker menemukan bahwa 91% produk rumah tangga biasa melepaskan formaldehida. Penting untuk tidak menyalakan lilin di dalam ruangan atau di kamar tidur, karena dapat meningkatkan kadar karbon monoksida, menyebabkan gejala seperti pusing, sakit kepala, dan mual. Disarankan untuk menggunakan produk beraroma secukupnya dan memberikan ventilasi pada rumah dengan baik, membuka jendela daripada mengandalkan lilin untuk menghilangkan bau. Mari beralih ke artikel berikutnya, pelembab udara. Banyak orang menggunakannya di rumah untuk melembabkan udara kering selama musim dingin. Namun, penampilan memang menipu. Sebuah penelitian yang mengamati tingkat bakteri dalam tangki air pelembab selama periode waktu tertentu menemukan bahwa setelah 12 jam, air murni dan air keran memiliki jumlah mikroba yang sebanding. Anehnya, keberadaan klorin dalam air keran tidak efektif membunuh kuman atau menghambat pertumbuhan bakteri. Menurut para ahli, pelembab udara cenderung mendorong pertumbuhan bakteri karena penyimpanan air dalam waktu lama, apapun sumbernya. Jika tangki tidak dirawat dengan baik, bakteri berbahaya seperti Pseudomonas aeruginosa, Legionella, dan Streptococcus pneumoniae dapat berkembang biak, sehingga dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius seperti pneumonia, penyakit pernapasan, dan sepsis. Penting untuk membersihkan tangki air pelembab udara secara berkala setiap 3 hingga 4 hari untuk mencegah penumpukan bakteri dan membiarkan perangkat terbuka dan kering saat tidak digunakan. Untuk perawatan yang tepat, penting untuk mendisinfeksi pelembab udara menggunakan larutan cuka putih atau pemutih encer, selalu mengikuti instruksi pabriknya. Tidak cukup hanya mengganti air saja, namun juga perlu dipastikan tidak ada residu yang mendorong tumbuhnya mikroorganisme. Selain itu,
Penggunaan minyak esensial dalam pelembab udara harus dihindari kecuali jika memang dirancang demikian, karena minyak tertentu dapat merusak komponen perangkat dan mendorong tumbuhnya jamur. Ketiga, mari kita bicara tentang pakaian kering. Meskipun layanan dry cleaning cocok untuk pakaian berbahan halus, penting untuk mewaspadai potensi bahayanya. Banyak pembersih kering menggunakan pelarut kuat seperti perkloroetilen, PERK, untuk menghilangkan noda membandel. Namun, PERK secara luas dikenal sebagai karsinogen. Paparan zat-zat ini dalam waktu lama dapat berbahaya bagi kesehatan kita, masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau terhirup, yang dapat menyebabkan berkembangnya penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa paparan PERK dalam waktu lama meningkatkan risiko terkena kanker esofagus, rahim, dan kandung kemih. Menghirup uapnya juga dapat menyebabkan pusing, iritasi hidung dan tenggorokan, masalah ingatan, dan ruam kulit. Untuk meminimalkan risiko ini, disarankan untuk melepas penutup plastik dari pakaian yang dicuci kering dan membiarkannya di udara terbuka di tempat yang berventilasi baik setidaknya selama 4 jam sebelum menyimpannya. Pastikan untuk menyimpannya di tempat sejuk dan teduh untuk menghindari penumpukan asap beracun. Selain itu, pertimbangkan untuk mencari pembersih kering ramah lingkungan yang menggunakan metode pembersihan kering yang lebih aman, seperti menggunakan Ko2 cair atau silikon. Metode-metode ini tidak terlalu beracun dan tidak berbahaya bagi lingkungan, sehingga merupakan alternatif yang lebih aman bagi kesehatan Anda dan planet ini. Keempat, kwitansi kami dicetak di atas kertas termal. Meski tampak tidak berbahaya, namun teknologi pencetakan yang digunakan pada kwitansi tersebut dapat membahayakan kesehatan Anda. Kertas termal dilapisi dengan bahan kimia yang bereaksi terhadap panas, seperti bisphenol A, BPA, yang dikenal sebagai pengganggu endokrin. BPA dapat diserap melalui kulit, dan paparan jangka panjang telah dikaitkan dengan masalah hormonal, seperti berkurangnya hormon seks pria dan cacat lahir pada wanita. Bahkan kontak singkat selama 2 detik dengan tanda terima dapat meningkatkan penyerapan BPA secara signifikan. Penelitian telah menunjukkan bahwa BPA dapat ditransfer lebih mudah jika krim atau lotion digunakan pada tangan, karena zat ini memfasilitasi penetrasi bahan kimia ke dalam kulit. Yang terbaik adalah menghindari menyimpan tanda terima di dompet atau tas Anda, karena kontak terus-menerus dapat meningkatkan paparan. Jika Anda harus sering menanganinya, memakai sarung tangan untuk melindungi diri adalah pilihan yang baik. Alternatifnya, banyak perusahaan mulai menawarkan tanda terima elektronik. Jika memungkinkan, pilih untuk menerima tanda terima pembelian Anda secara digital untuk menghindari kontak langsung dengan kertas termal. Selain itu, pastikan untuk membuang kwitansi dengan benar dan jangan mendaur ulangnya dengan kertas lain, karena BPA dapat mencemari bahan daur ulang lainnya. Kelima, sabun antibakteri. Meskipun dianggap menawarkan perlindungan yang lebih besar, bahan aktif triclosan telah dikaitkan dengan perubahan hormonal, resistensi antibiotik, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Selain itu, triclosan dapat bereaksi dengan klorin dalam air keran, membentuk gas kloroform yang dapat menyebabkan depresi, masalah hati, dan kanker. Pada tahun 2016, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, FDA, melarang triclosan dalam sabun antibakteri karena potensi risikonya. Sebaiknya gunakan sabun biasa dan air untuk membersihkan tangan secara efektif. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan sabun antibakteri yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan bakteri pada kulit, sehingga menghilangkan bakteri berbahaya dan menguntungkan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi dan masalah dermatologis. Oleh karena itu, membatasi penggunaan produk-produk ini dan memilih alternatif yang lebih alami adalah pilihan yang lebih baik untuk kesehatan Anda. Keenam,
wajan anti lengket. Meskipun sangat praktis, permukaan anti lengket dapat rusak seiring waktu dan mengeluarkan asap berbahaya. Bahan yang menutupi panci ini, yang dikenal sebagai PFOA, telah diklasifikasikan sebagai kemungkinan karsinogen. Lapisan anti lengket yang terlalu panas akan melepaskan partikel yang dapat tertelan bersama makanan. Lebih baik mengganti panci lama dan memilih peralatan masak keramik atau stainless steel. Penggunaan wajan anti lengket yang tidak tepat, seperti memasak dengan suhu tinggi atau menggunakan peralatan logam yang dapat menggores permukaannya, dapat meningkatkan risiko kesehatan. Jika Anda memutuskan untuk terus menggunakan panci anti lengket, pastikan untuk tidak terlalu panas dan gunakan peralatan silikon atau kayu untuk menghindari kerusakan lapisan. Ventilasi dapur yang baik juga penting untuk mencegah penumpukan asap beracun di lingkungan. Ketujuh, pengharum ruangan. Meski tampak tidak berbahaya, sebagian besar mengandung ftalat yang dapat bertahan di udara dalam jangka waktu lama dan dikaitkan dengan masalah kesuburan, asma, dan kanker. Daripada menggunakan pengharum ruangan, cobalah ventilasi ruangan dan gunakan tanaman hias seperti anggrek atau lidah buaya untuk menjernihkan udara secara alami. Tanaman membantu menghilangkan racun dari udara dan juga menambah sentuhan estetika pada rumah Anda. Pengharum ruangan juga seringkali mengandung senyawa organik yang mudah menguap, VOC, yang dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta dalam jangka panjang dapat menyebabkan masalah yang lebih serius seperti kerusakan pada hati, ginjal, dan sistem saraf pusat. Dianjurkan untuk memilih alternatif alami untuk mengharumkan rumah Anda, seperti penyebar minyak esensial, bebas ftalat, lilin-lilin lebah bebas pewangi, atau sekadar membiarkan udara segar bersirkulasi ke dalam ruangan. Terakhir, di urutan ke-8 adalah wadah makanan plastik. Meskipun sangat nyaman, wadah plastik keras dapat melepaskan bahan kimia yang meniru estrogen seperti bisfenol dan ftalat, terutama saat dipanaskan. Bahan kimia ini dapat menumpuk di dalam tubuh dan mengganggu fungsi hormonal. Sebuah studi yang dilakukan oleh Endocrine Society menemukan bahwa paparan bahan pengawet makanan yang umum, seperti propilparaben, dapat mengaktifkan gen yang terkait dengan pertumbuhan tumor kanker payudara. Memanaskan makanan dalam wadah plastik mempercepat pelepasan bahan kimia tersebut. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk mengganti wadah plastik dengan wadah kaca atau baja tahan karat dan hindari memanaskan makanan dalam plastik. Penting juga untuk memperhatikan simbol daur ulang pada wadah plastik, karena beberapa jenis plastik lebih aman dibandingkan jenis plastik lainnya. Plastik yang diberi label nomor 2, 4, dan 5 umumnya lebih aman dibandingkan plastik yang diberi nomor 3, 6, dan 7. Dengan sedikit perhatian dan praktik cerdas, kita dapat secara signifikan mengurangi risiko yang terkait dengan racun dan bakteri di rumah kita. Evaluasi barang-barang yang Anda gunakan sehari-hari dan ganti barang-barang yang mungkin menimbulkan masalah. Beri ventilasi pada ruangan Anda secara teratur dan pertimbangkan untuk menerapkan praktik yang lebih ramah lingkungan. Saya harap video ini menginspirasi Anda untuk melakukan perubahan positif dan hidup lebih sadar. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan selalu ingat untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda. Informasi yang disajikan hari ini mungkin tampak berlebihan, namun setiap perubahan kecil berarti melindungi kesehatan Anda dan orang yang Anda cintai. Bersama-sama, kita dapat menjadikan rumah kita tempat yang lebih aman dan sehat.